Malam turun perlahan di padang pasir Arab. Angin membawa pasir halus, menyapu jejak langkah manusia yang hidup di tanah keras tanpa ampun. Disinilah mereka tinggal, di antara panas yang membakar siang hari dan dingin yang menusuk di malam hari. Dunia Arab, jauh sebelum Islam dikenal. Sebuah dunia di mana hidup ditentukan oleh siapa suku kita dan seberapa tajam pedang kita. Di perkemahan-perkemahan kecil, api unggun menyala redup. Orang-orang berkumpul, bukan untuk bercerita tentang harapan, tapi tentang dendam lama yang belum selesai. Di dunia ini, satu kata bisa memicu perang. Satu hinaan bisa diwariskan dari ayah ke anak, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perang bukan kejadian luar biasa. Ia adalah bagian dari hidup. Dan perlahan, kegelapan itu menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Tidak ada hukum yang melindungi semua orang. Yang kuat berkuasa, yang lemah hanya bisa bertahan atau hilang tanpa jejak. Inilah dunia Arab sebelum Islam. Sebuah dunia yang tidak merasa sedang tersesat karena kegelapan telah menjadi kebiasaan. Di dunia Arab sebelum Islam, tidak semua manusia dilahirkan dengan nilai yang sama. Ada yang dihormati hanya karena darah dan nama. Ada pula yang hidup tanpa pernah benar-benar dianggap sebagai manusia. Perempuan lahir bukan sebagai kabar bahagia. Di sebagian suku, kelahiran anak perempuan adalah aib yang harus disembunyikan. Mereka tumbuh tanpa perlindungan, tidak memiliki hak memilih, tidak memiliki suara dalam hidupnya sendiri. Bahkan, sebagian dari mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk tumbuh dewasa. Di tanah yang sama, para budak menjalani hidup yang lebih sunyi lagi. Mereka bukan bagian dari keluarga, bukan bagian dari suku. Mereka hanyalah milik. Bisa dipindahkan, bisa dijual, bisa disakiti, tanpa ada yang bertanya kenapa. Penderitaan mereka tidak tercatat dalam sejarah kemenangan. Tangisan mereka tenggelam dalam debu padang pasir. Dan perlahan, ketidakadilan itu menjadi biasa. Dunia belajar menerima bahwa sebagian manusia memang ditakdirkan untuk hidup tanpa harga. Inilah dunia Arab sebelum Islam. Dunia yang belum mengenal bahwa setiap manusia memiliki nilai hanya karena ia manusia. Di dunia Arab sebelum Islam, hidup terus berjalan, tetapi tidak selalu tahu kemana arah tujuannya. Manusia makan, berdagang, berperang, dan berpesta. Namun di balik semua itu, ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Tidak ada standar benar dan salah yang berlaku untuk semua. Yang benar adalah apa yang menguntungkan. Yang salah adalah apa yang melemahkan. Hari ini seseorang bisa dihormati, besok ia bisa dihina tanpa alasan yang jelas. Janji mudah diucapkan, tetapi mudah pula dilanggar. Kejujuran tidak selalu bernilai. Kesetiaan tidak selalu dijaga. Hidup diatur oleh kebiasaan, kepentingan, dan kekuatan, bukan oleh nurani, bukan oleh nilai yang mengikat. Di tengah dunia seperti ini, manusia terbiasa hidup tanpa bertanya,
Apakah ini benar? Apakah ini adil? Karena pertanyaan itu tidak pernah membawa keuntungan. Dan ketika hidup dijalani tanpa arah moral, yang tersisa hanyalah lingkaran yang berulang. Kekerasan melahirkan kekerasan. Ketidakadilan melahirkan ketidakadilan. Dunia terus bergerak, tetapi jiwa manusia berjalan di tempat. Inilah dunia Arab sebelum Islam. Bukan dunia tanpa aktivitas, melainkan dunia tanpa cahaya penuntun. Malam turun perlahan di tanah Mekah. Kota itu masih hidup dengan caranya sendiri. Suara langkah kaki, percakapan dagang, dan rutinitas yang terus berulang tanpa banyak dipertanyakan. Namun malam ini, seseorang memilih berjalan menjauh. Ia meninggalkan keramaian, meninggalkan kebiasaan. Bukan karena dunia terlalu bising, melainkan karena hatinya terlalu penuh dengan pertanyaan. Langkah demi langkah membawanya menaiki lereng gunung yang gelap. Angin malam berhembus pelan, dan kota perlahan menghilang di balik bayangan. Di atas sana, ada sebuah gua kecil, sempit, sunyi, jauh dari sorotan siapapun. Di tempat itulah, ia duduk dalam diam. Bukan untuk mencari jawaban cepat, tetapi untuk jujur pada kegelisahan yang selama ini ia simpan sendiri. Ia melihat dunia di bawahnya, ketidakadilan yang dianggap biasa, kekuatan yang menentukan kebenaran, dan manusia yang hidup tanpa arah yang jelas. Di dalam gua itu, malam-malam berlalu dalam kesunyian yang sama. Tidak ada tanda, tidak ada suara. Hanya hening dan perenungan panjang. Hingga pada suatu malam, kesunyian itu tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang hadir tanpa bentuk, tanpa suara langkah, tanpa peringatan. Malam itu terasa berbeda. Tidak ada gemuruh, tidak ada cahaya yang menyilaukan mata. Namun ruang kecil itu dipenuhi makna yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Satu perintah terdengar. Pendek, sederhana, namun beratnya mengguncang seluruh keberadaan. Malam itu berakhir tanpa sorak, tanpa saksi. Gua tetap sunyi, gunung tetap diam. Tetapi sejak saat itu, dunia tidak lagi berjalan ke arah yang sama. Sesuatu telah dimulai dari sebuah gua kecil di tengah kesunyian pada malam yang tampak biasa bagi dunia. Pagi datang perlahan di Mekah. Cahaya matahari menyentuh bangunan-bangunan batu, dan kota kembali menjalani rutinitasnya. Orang-orang keluar dari rumah, membuka dagangan, dan melanjutkan hidup seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada tanda di langit, tidak ada perubahan di jalanan. Bagi dunia, pagi ini hanyalah pagi biasa. Dari arah gunung, seorang lelaki berjalan turun dengan langkah yang tenang. Secara lahiriah, tidak ada yang berubah darinya. Namun di dalam hatinya, ia membawa sesuatu yang tidak bisa dilihat dan belum bisa dibagikan. Sesuatu yang akan mengubah seluruh arah hidupnya. Ia kembali menyatu dengan masyarakatnya, berjalan di antara orang-orang yang sibuk dengan dagang, tawar-menawar, dan urusan dunia. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa di tengah keramaian ini ada seseorang yang membawa amanah besar yang kelak akan mengubah mereka semua. Saat malam tiba, keramaian perlahan menghilang. Di dalam rumah yang sederhana, ia duduk dalam diam. Tidak ada catatan, tidak ada rencana tertulis. Yang ada hanyalah perenungan panjang tentang amanah yang baru saja diterima dan dunia yang belum siap mendengarnya.